bahkan bahkan mungkin sejak sejak baru buka mata keluar dunia aja tuh orang tuanya udah excited banget untuk merekam merekam anak ini dengan segala macam gadget yang mungkin saat itu ya, foto misalnya, terus juga video yang zaman yang videonya pixelnya masih rendah-rendah kan, tahun 97 tuh masih masa-masanya VCD, DVD. Nah itu kan itu sesuatu yang uh, melekat pada Gen Z itu, sehingga mereka bertumbuh dengan itu, mereka terbiasa dengan hal demikian. Boleh di next lagi kan? Nah, menurut data Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020, data terakhir yang berhasil dikumpulkan, penduduk Indonesia itu total populasi semuanya mencapai 270,2 juta jiwa. 27,94% itu adalah Gen Z. Hampir 30%. Itu jumlah yang sangat besar. Kalau dilihat di diagramnya itu cukup seimbang antara Gen Z, terus milenial, dan yang itu baby boom, bukan, generasi X. Jadi itu yang mereka lahirnya antara 1970-an, 1980-an, 1990-an itu semuanya hampir setara jumlahnya. Sehingga pertemuan mereka di lingkungan kerja, di lingkungan kampus, organisasi, itu akan sangat mungkin terjadi. Gitu. Silakan lanjut, Kak. Nah, di sini kita akan melihat lebih dulu karakteristik Gen Z itu seperti apa. Pertama, mereka senang bekerja dengan teknologi modern. Mengejutkannya, walaupun mereka senang bekerja dengan teknologi, tetap mereka lebih menyukai interaksi langsung atau tetap muka. Kenapa bisa demikian? Dari beberapa sumber yang saya baca, bisa jadi ini karena pengaruh pandemi. Ketika pandemi, sebagian besar Gen Z itu menyelesaikan kuliahnya atau menghabiskan waktu kuliahnya dengan online. Sehingga ketika mereka masuk bekerja bisa langsung di tempatnya itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu pengalaman yang dinanti-nanti oleh mereka. Sehingga menyukai interaksi tatap langsung itu jadi satu hal yang wajar, bukan aneh, walaupun mereka senang bekerja dengan teknologi tadi. Dan mereka juga punya jiwa entrepreneurship yang kuat. Mungkin kasarannya kayak, aduh, saya nggak suka kerja di bawah orang, saya maunya bikin bisnis sendiri. Nah, kasarannya seperti itu. Tapi tidak semua seperti itu memang ya. Balik lagi, cuma mereka lebih kayak, kalau misalnya saya bisa bikin sendiri, kenapa tidak? Dan itu akhirnya makanya kalau kita lihat kayak startup zaman sekarang tuh banyak didominasi yang masih muda-muda gitu kan ya. Lalu berikutnya cenderung mudah menerima perubahan. Hal ini juga jadi sesuatu yang tidak aneh karena kalau diperhatikan, mungkin nih buat yang generasi saya gitu, atau teman-teman yang mungkin dari kecil memperhatikan betapa banyak setiap tahun itu ada perubahan-perubahan yang momen-momen yang akhirnya mengubah banyak hal dalam hidup kita. Contoh paling sederhana, handphone. Itu kalau contoh paling sederhana ya. Tahun 2000 2000-an, handphone itu kan kita masih tahun 2000-an itu handphone kita masih pakai yang candy bar gitu. Jadi yang apa yang kayak Nokia gitu ya, yang di sini di bawahnya sini tuh ada keypadnya di sini. Lalu bergeser ke sekitar 2010-an, itu waktu mulai BlackBerry muncul. BlackBerry muncul, dia atau juga ada yang namanya TBA itu, jadi pakai touchscreen gitu ya, itu kayaknya udah keren banget waktu itu. Pakai BlackBerry juga yang pakai BBM gitu tuh, itu hits banget gitu di tahun itu. Lalu bergeser kemudian ketika Android, Android aja nih, misalnya Android, let's say, katakanlah Android yang teman-teman punya 5 atau 6 tahun lalu, sekarang tuh kayak udah lambat sekali. Karena sudah secara secara apa namanya? Secara fisik, komponennya dalam itu tidak mendukung untuk software terbaru gitu. Dari situ aja, dari handphone aja kita bisa melihat perubahan itu begitu cepat dan masif. Itu baru handphone loh.
belum lingkungan sekitarnya, belum momen-momen di sekitar kita. Kalau sekarang kita throwback, kita sekilas balik ke zaman pandemi gitu 2020, itu 3 tahun yang lalu, ya kan? Itu kayak baru kemarin, rasanya baru kemarin, tapi itu ternyata sudah 3 tahun yang lalu. Dan kita sudah berubah banyak sejak saat itu. Jadi Gen Z itu terbiasa menghadapi perubahan-perubahan yang cepat seperti ini. Di sisi lain, kehadiran media sosial juga menjadi ruang bagi mereka untuk berbagi pemikiran, opini, dan mereka juga berharap idenya itu didengarkan serta dihargai. Jadi kalau misalnya menemukan diri teman-teman sendiri kayak tipikal orang yang aku kayak ngerasa penting ini untuk dibagikan di storyku di Instagram atau di TikTokku. Walaupun sebetulnya kalau dipikir-pikir itu isinya cuma curhatan-curhatan simple dari kehidupan sehari-hari atau sekedar konten a day in my life gitu. Misalnya kalau kita lihat di TikTok atau di Reels gitu kan, banyak hal-hal yang sebetulnya cuma konten harian gitu. Tapi kenapa orang banyak yang nonton? Kenapa orang banyak yang seneng gitu kan? Tapi dan kenapa juga banyak orang yang dengan sukarela dalam tanda petik dengan niat mereka membagikan sebagian dari hidup mereka di media sosial. Sederhana aja, karena memang mereka memang senang dan terbiasa. Pemikiran, opini, ide-ide, atau mungkin sekedar keseharian, itu sesuatu yang biasa mereka bagikan di media sosial. Dan mereka juga terbiasa berinteraksi secara real time di media sosial. Jadi kayak ngarepin like, ngarepin komen, itu semua kayak sesuatu yang dinanti-nanti dan cukup memperkuat semacam pengakuan. Ih, kalau like-nya banyak, oh berarti followerku beneran nih, bukan beli, bukan apa, bukan follower yang apa sih, abal-abal yang jasa beli followers gitu ya. Atau kalau emang ada interaksinya tuh kayak seneng gitu kalau ada yang like, ada yang komen. Itu sesuatu yang wajar bagi mereka, alamiah gitu. Dan mereka juga menghargai fleksibilitas dalam bekerja. Artinya gini, kalau generasi sebelumnya mungkin kayak kerja eh, Senin sampai Jumat, kalau harus lembur ya udah lembur aja gitu. Tapi kalau kayak generasi Gen Z tuh, loh ngapain? Kan kita jadwal kerjanya Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu itu libur ya libur. Nggak enak lah, nggak mungkin lah, ngapain sih ganggu-ganggu kalau aku mau udah di luar jam kerja ya ini jamku buat happy-happy, buat senang-senang, buat buat me time, buat ngelakuin hobi. Jadi eh, mereka tidak ingin bekerja dan kehidupan pribadi itu bercampur aduk. Tapi di sisi lain, mereka juga sebetulnya cenderung cukup fleksibel dalam bekerja sehingga tidak saku harus misalnya bekerja tuh harus duduk depan meja gitu. Oh enggak, mereka bisa duduk di mana saja. Itu sebabnya mungkin teman-teman pernah lihat kayak kantor Google atau kantor startup lain tuh dibikin senyaman dan se-playful mungkin, semenyenangkan mungkin. Ada tempat buat main game, tempat rapatnya pakai beanbag gede-gede, atau pakai karpet-karpet yang rumput-rumput gitu. Pokoknya dibikin senyaman mungkin. Karena buat mereka bekerja itu tidak harus di balik meja. Mereka bisa bekerja di mana saja, mereka bisa bekerja kapan saja, dengan cara mereka sendiri. Tapi itu tidak membuat mereka menjadi tidak kompetitif. Karena nyatanya Gen Z itu cukup kompetitif. Artinya mereka berani bersaing gitu dengan uh, rekan-rekannya. Balik lagi ke yang tadi, karena mereka terbiasa berbagi pemikiran tadi. Jadi kayak mereka kayak, oh dia udah bikin kayak gini nih, aku bikin juga kayak gitu. Tapi aku kasih nilai plusnya supaya biar kelihatan lebih berbeda dari yang lain. Jadi jiwa kompetitifnya itu muncul gitu. Lanjut, boleh Kak? Tapi sebagai digital native, Gen Z itu adalah generasi snack media. Boleh dilanjutkan slide-nya? Generasi snack media. Maksudnya gimana generasi snack media? Yaitu tadi, dibesarkan oleh internet dan media sosial. Kerjaannya scrolling, swiping, clicking. Balik aja terus gitu. Scrolling, swiping, clicking. Terus gitu ya. Dan itu kayak
part bagian dari keseharian mereka yang susah sekali untuk dilepaskan. Alhasil, ini berdampak pada kecenderungan mereka yang memiliki rentang perhatian pendek. Bukan apa-apa. Mereka, maksudnya, kalau lihat perhatiin kayak misalnya teman-teman lihat Reels, lihat Shorts di YouTube, lihat TikTok, itu kan semua videonya nyaris tidak ada yang nyampe 1 menit. Di bawah 1 menit semua. Tapi bagaimana dalam waktu 30 detik, teman-teman tuh sudah bisa berhasil mendapatkan sesuatu dari video itu. Bahkan, berapa banyak dari teman-teman yang mau baca captionnya? Jarang kan? Pasti lebih malas. Kenapa malas baca caption? Soalnya capek kan mencetin layar, terus supaya bisa baca caption yang di bawahnya. Lebih enak kalau tulisannya ada di video, gitu. Sehingga banyak studi mengungkapkan waktu terbaik untuk menarik minat Gen Z itu cuma berkisar 8-12 detik. Lewat itu, biasanya mereka akan bosen dan memutuskan untuk cari video lain atau lihat konten yang lain. Itu sebabnya kalau diperhatikan kenapa kok di TikTok, di Reels, di Shorts, itu benar-benar kayak 15 detik aja tuh kayak udah bisa padat full informasi. Ya, itu yang membuat uh, Gen Z itu kayak bukan terlalu, kadang kayak kebanjiran informasi. Karena semua hadir dalam bentuk-bentuk yang kecil, bite size lah ibaratnya yang sekali hap gitu, sekali makan, tapi banyak sekali. Sehingga tanpa disadari, kadang mungkin bukan cuma Gen Z, mungkin juga kita yang kami misalnya yang sudah milenial, yang termasuk gen milenial ini merasa overwhelmed, kewalahan. Ini kok banyak banget ya informasinya, tapi aku kok nggak inget dia itu tadi ngomong apa. Jadi kayak sering akhirnya, aku tuh lihat ini di video ini, tapi aku nggak tahu siapa yang bikin. Nah, itu sering banget kejadian kayak gitu. Boleh lanjut lagi, ya? Nah, akhirnya itu berpengaruh pada cara mereka berkomunikasi. Misalnya, karena tingkat konsumsi konten dan informasi yang tinggi tadi, mereka jadi terpapar banyak sekali informasi. Itu memberi kesempatan semacam bekal, modal untuk mereka mengungkapkan apa yang di pikirannya. Mereka jadi kayak terbiasa tahu, oh di sana itu seperti itu loh. Aku merasakan hal yang sama. Berarti kalau aku ngungkapin apa yang aku rasa, fine aja dong, nggak apa-apa. Ah udah deh, aku mau cerita aja deh. Kenapa aku perlu butuh cerita di media sosial? Soalnya orang-orang langsung nanggepin. Karena mereka langsung kasih like, mereka langsung ninggalin komen, mereka nonton sampai selesai. Jadi semua reaksi itu memberikan engagement yang berdampak pada Gen Z yang seolah-olah mereka tuh kayak dapat pengakuan. Sehingga mereka merasa tidak masalah ketika kami membicarakan apa yang kami rasakan, kami pikirkan, kami alami di media sosial. Kami bisa macam-macam, mulai dari diskusi diri, self-esteem, social pressure, atau lagi menggalau-galau begitu, atau juga hubungan romantis, masalah perkuliahan, masalah di tempat kerja, sampai isu politik dan pemerintahan. Mereka seolah-olah kesannya itu kayak nggak ada filter untuk membicarakan apa yang ada dalam kepala mereka. Ya, boleh lanjut Kak? Boleh dilanjut slide-nya? Oke. Sehingga karena semua dibicarakan dan didiskusikan secara terbuka, mereka dianggap terlalu asertif. Ya, kayak kesannya apa sih? Kok belak-belakan banget? Kok terus terang sekali? Kok jujur sekali? Dalam lingkup tertutup seperti instansi atau lingkup kecil, mungkin keluarga atau di kampus, organisasi, cara berbicara demikian itu kadang menimbulkan pertanyaan. Menimbulkan pertanyaan jadi kayak yang, kok gitu amat sih jadi orang? Emang nggak bisa yang ngerem dikit? Nah, itu yang membuat Gen Z itu dianggap terlalu asertif. Tapi sebetulnya apa sih komunikasi asertif itu? Boleh lanjut Kak?
Ya, apa sih komunikasi asertif itu? Lanjut lagi, Kak. Asertif itu adalah kemampuan mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan opini secara jujur kepada orang lain, sekaligus memberikan kesempatan orang lain mengungkapkan pikiran, perasaan, dan opininya. Jadi, mengungkapkan secara jujur kepada orang lain. Tapi, orang lain pun diberikan kesempatan untuk mengungkapkan hal serupa. Tapi apakah hanya sebatas mengungkapkan saja? Mari kita coba cek di slide selanjutnya. Silakan Kak, tolong Kak. Nah, jadi untuk menjadi asertif itu tidak cukup hanya sampai mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita. Harus disertai dua syarat. Yang pertama, memahami kondisi diri kita sendiri. Yang kedua, memahami kondisi orang lain. Kita tidak bisa menjadi asertif tanpa dua hal ini. Memahami kondisi diri berarti bagaimana membangun sikap yang pasti, tidak berubah-ubah. Jadi kitanya sendiri sebelum mengungkapkan apa yang mau kita omongin, kitanya sendiri harus sudah firm. Istilahnya tuh kayak udah pasti. Jangan jangan main selama itu, jangan berubah-berubah, jangan labil gitu. Kayak kalau mau A, ya A. Ketika mengungkapkan, ya aku memang maunya menyampaikan itu A, bukan jadi B, bukan jadi C. Karena kalau ketika berubah, orang akan menganggap kita, kok kamu ini sih nggak jelas gitu. Kok kamu kayak mencela-mencela tadi, kayak sebenarnya mau kamu apa sih? Gitu. Itu akan jadi dipertanyakan lagi oleh orang lain. Dan berikutnya, kita juga harus berani menolak, berkata tidak kalau dibutuhkan. Karena tidak semua hal yang datang kepada kita, hal yang kita dengar, tawaran yang datang kepada kita itu bisa kita iyain. Dicek lagi, bener nggak kita butuh itu? Betul nggak itu sesuai dengan kompetensi kita? Betul nggak kita bisa melakukan itu? Tapi ini bukan sesuatu yang berarti menegasikan atau mengurangi kesempatan kita mencoba sesuatu yang baru. Enggak. Tapi karena kita sudah tahu kebutuhan kita tadi. Kita sudah tahu posisi kita ada di mana. Sehingga kita berani menolak untuk bilang tidak. Kalau memang itu tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Misalnya. Karena di situ kita belajar untuk menghargai diri sendiri. Gimana kita mau menghargai orang lain kalau kita sendiri belum bisa menghargai diri sendiri? Itu kunci dari bersikap asertif. Tahu dulu posisi kita tuh di mana. Berikutnya, kita juga berusaha memahami kondisi orang lain. Berempati terhadap kondisi orang lain. Cari win-win solution. Dan orang lain itu setara berada di posisi yang sama. Gitu. Berempati pada kondisi orang lain itu maksudnya gimana? Kadang, misalnya nih contoh ya, teman-teman ngelihat kayak misalnya video yang FYP gitu di TikTok gitu ya, yang katakanlah ceritanya si cewek ini ditinggal nikah gitu sama mantannya, misalnya gitu. Terus kita 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 nggak tahu itu kondisinya dia itu beneran apakah yang seperti dia ceritakan atau tidak kan. Orang itu kita cuma kenalin, cuma tahu doang dia lewat gitu di apa sih di pas kita scroll di TikTok gitu. Tapi terus baru dengan melihat secuplikan video itu aja kita langsung kayak yang, ih kok cowoknya gitu banget sih? Ih, cowok jahat banget gitu. Padahal kan belum tentu ya, kan kita nggak tahu situasinya si Mbak itu kayak apa. Bisa jadi karena ada masalah lain yang kita tidak tahu dan dia tidak menceritakan itu. Nah, disitulah kadang kita terlalu cepat ngejudge. Kalau kita berusaha bersikap asertif, kita tidak bisa melakukan itu. Daripada kita menjudge, coba dicari tahu dulu, misalnya ketika kita berbicara sama teman gitu, kenapa dia melakukan hal itu? Bisa jadi dia punya alasan yang tidak dia ungkapkan, atau belum dia ungkapkan, tapi kita keburu ngejudge dia duluan. Padahal kita nggak ngerti posisi dia seperti mana. Ya, itu asertif itu berempati terhadap kondisi orang lain dan akhirnya berusaha mencari jalan tengahnya. Win-win solutionnya itu gimana? Yang terbaik buat kamu dan terbaik buat saya, gitu. Dan
menempatkan orang lain itu dalam posisi yang sama. Artinya tidak merasa kita lebih tinggi, tidak merasa kita juga lebih rendah. Kita ini setara, equal gitu. Nah, menjadi asertif itu, boleh lanjut Kak? Menjadi asertif itu juga bentuk pengembangan diri. Mengapa demikian? Karena dalam upaya kita menjadi asertif, kita akan mempelajari diri kita sendiri, mengenali diri kita sendiri lebih dalam. Dan kita juga didorong untuk memberikan penjelasan kepada orang lain secara singkat, jelas, dan juga logis. Terus, kenali orang lain. Misalnya kita mau menolak, tapi kita juga menolaknya itu dengan ada empatinya. Misalnya, katakanlah teman-teman misalnya diajak malam mingguan sama teman sama apa sih kayak rame-rame gitu. Sementara kamu mau ngerjain tugas, kan tugas praktek apa banyak banget. Aduh, ini kayaknya enak sih emang kalau mau jalan-jalan, tapi aku sendiri butuh waktu buat aku sendiri untuk menyelesaikan tugasku. Daripada nih misalnya teman-teman nolaknya, wah nggak mau ikut ah, eh, ngapain ah capek, itu nggak enak kan ya. Takutnya apa yang kita omongin menyinggung teman yang mengajak kita. Lebih baik misalnya bilang gitu, wah kayaknya seru ya, tapi aku lagi butuh waktu buat selesaiin tugasku nih, udah numpuk dari minggu lalu, mesti dikumpulin hari Senin, lain kali aja ya. Jadi ketika kita menolak, kita juga nggak meremehkan ajakan orang tersebut, sehingga orang tersebut bisa memahami juga alasan kenapa kita menolak ajakan dia. Lalu berikutnya, klarifikasi. Ketika kita menjelaskan sesuatu, bertanyalah kalau belum jelas. Jangan, oh iya udah ngerti. Bahkan ketika misalnya kayak kita gini tatap komunikasi online, itu pun tetap bisa ditanyakan. Sudah jelas belum? Atau ada yang perlu saya tambahkan? Atau ada yang masih mau ditanyakan? Jadi jangan merasa orang itu langsung memahami sekali kita menyampaikan. Kadang setiap orang itu kan butuh prosesnya masing-masing dalam memproses informasi. Lalu yang berikutnya, negosiasi. Tadi ya, win-win solution. Cari jalan tengah untuk mencapai tujuan bersama sehingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan dalam berkomunikasi secara asertif tadi. Boleh lanjut, Kak? Nah, sayangnya kalau misalnya teman-teman perhatikan tadi pemaparan saya yang bagian pertama, lalu pemaparan yang bagian kedua, yang pertama itu tentang Gen Z dan cara berkomunikasi mereka, dan yang bagian kedua tentang apa asertif itu sendiri, teman-teman melihat ada dua hal yang uh, terlihat janggal, bukan janggal, hilang dalam arti kok nggak cocok ya anggapan orang tentang Gen Z yang katanya terlalu asertif dengan makna dari asertif itu sendiri. Inilah yang akhirnya saya temukan ketika mempersiapkan materi ini. Ternyata asertifnya itu mengalami pergeseran makna. Pergeseran makna yang seperti apa? Boleh next, teman-teman? Boleh next, Kak? Jadi, orang memandang asertif itu sebagai perilaku yang negatif. Asertif itu hanya sebatas pada kamu mengungkapkan apa yang kamu mau secara jujur, terbuka, dan belak-belakan. Ini pergeseran makna ini ketara banget, terutama ketika si Gen Z-nya itu bertemu dengan generasi yang di atasnya. Generasi milenial, dengan boomers, atau mungkin di lingkungan keluarga aja. Ya, dengan orang tua, dengan om tante, dengan kakek nenek misalnya, itu sudah terlihat perbedaannya. Dan Gen Z memang cenderung belak-belakan dan lugas saat menyampaikan kebutuhan. Jadi, mereka tidak ragu mengkritik kebijakan perusahaan jika dirasa tidak adil. Lanjut lagi, Kak. Karena memang si Gen Z ini punya prioritas. Boleh lanjut, Kak? Mereka punya prioritas work-life balance, gaji yang sepadan, kesamaan nilai diri dengan perusahaan, dan itu semua menjadi gambaran ideal mereka tempat bekerja itu seperti apa. Kalau bagian ininya nih, bagian mungkin bukan full ya, tapi bagian bagian yang bikin salut adalah
Kalau mereka tidak mendapatkan itu semua, mereka tidak ragu untuk resign, mencari tempat yang terbaik, mencari tempat yang lebih baik, atau mungkin malah bikin usaha sendiri. Karena dalam mindset mereka, yang ideal itu seperti ini. Kalau saya nggak dapat di sini, buat apa saya bertahan di sini? Ya, bedanya dengan yang milenial misalnya, ya udah terlanjur nyebur di situ, jalan satu-satunya buat survive ya berenang. Nggak bisa tuh kayak yang gampang langsung loncat, udah resign aja. Tapi itu akhirnya menimbulkan kesan yang berbeda di generasi lain. Boleh lanjut dulu, Kak? Nah, Gen Z juga merasa self-reward itu atau menikmati hidup lewat hobi atau having fun senang-senang itu hal yang wajar sebagai bayaran kerja keras mereka. Dalam segala sisi, mereka memang lebih berani mengambil keputusan besar untuk memenuhi kebutuhan dirinya, baik dalam hal finansial, karir, dan juga passion. Jadi kesannya tuh Gen Z tuh kayak, iya, mungkin kayak kalau orang orang yang tua-tua gitu ya, yang udah senior-senior tuh kayak kesana menangkap si Gen Z ini kayak hidupnya semau-maunya dia gitu. Padahal ya enggak juga. Itu lebih kayak karena mereka kayak udah punya uh, standarnya sendiri, punya value-nya sendiri, dan ketika mereka yakin dengan value yang mereka miliki itu, mereka tidak ragu untuk mempertahankannya. Boleh lanjut, Kak? Nah, di tempat kerja, kalau mereka mau betah apa enggak itu, ya itu lagi balik lagi. Mereka akan melihat, oh, cara bagaimana perusahaan itu memperlakukan karyawannya. Mereka pengen bekerja di tempat yang punya berbagi nilai visi misi yang sama. Kalau mereka nggak suka, mereka bisa speak up. Saya nggak suka begini, 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 gitu. Boleh nggak kita ubah sama-sama? Ini hal-hal kayak gini yang akhirnya membuat mereka tuh dipandang kayak, oh kamu tuh anak kemarin sore ngapain sih kok ngomong kayak gitu? Emang kamu tahu apa? Pandangan seperti itu kadang muncul yang akhirnya membuat orang salah menilai Gen Z. Atau mungkin ada lagi yang menganggap, oh, dia mah bosenan anak-anak Gen Z ini mah mentalnya mental apa tempe apa kerupuk yang melempem gitu misalnya kayak dikit-dikit kalau nggak suka keluar dikit-dikit kalau nggak suka keluar. Oke, tapi sebetulnya ada sesuatu di balik itu yang kadang kita, ya, yang kadang akhirnya membuat membuat kita sebagai orang yang bukan Gen Z itu kayak nggak mau untuk merefleksikan apakah itu betul benar begitu atau kita yang tidak mau mengulik lebih jauh karena memang si Gen Z ini bukan tipe yang penurut terima gitu aja. Mereka ingat lagi mereka butuh work life balance tadi. Boleh lanjut, Kak? Mereka tuh cuma pengen ini, gaji yang layak, pekerjaan yang mereka sukai, sikap menghargai atas kehidupan pribadi di luar pekerjaan. Sederhana kan sebetulnya. Tetapi ketika orang menganggap hal yang mereka nilai tinggi itu tidak penting, kesan terhadap Gen Z itu juga berubah akhirnya. Namun dari point of view-nya si Gen Z ini, mereka ketika berungkapkan apa yang mereka inginkan, mereka rasakan, mereka lupa akan hal yang tadi kita sebut di atas. Boleh lanjut, Kak? Nah, mereka lupa ini. Sudahkah mereka memahami kondisi dirinya sendiri? Sudahkah mereka memahami kondisi orang lain untuk sampai berperilaku asertif itu? Apakah poin-poin yang di sini ini sudah mereka penuhi? Atau jangan-jangan mungkin bisa jadi mereka baru sampai di tahap memahami kondisi dirinya sendiri, tapi belum berusaha memahami kondisi orang lain. Sehingga, boleh dilanjutkan, generasi lain menangkap makna berbeda dari cara komunikasi Gen Z ini. Memang keberadaan Gen Z itu memberi warna baru pada perusahaan. Perusahaan perlu membuat beberapa perubahan. Kalau misalnya teman-teman lihat di perusahaan-perusahaan yang udah besar gitu ya, yang besar gitu, mungkin kalau pas iseng-iseng cari di YouTube atau di
Instagram atau di apa namanya di TikTok, banyak perusahaan besar yang berusaha lebih ramah terhadap karyawan. Contoh, kayak di Unilever. Unilever tahu ya, itu produsen barang-barang hampir semua barang yang ada di rumah kita gitu kan. Kantor mereka itu ada di Bumi Serpong Damai di BSD City di Tangerang Selatan. Kantornya besar, ramah lingkungan, dan dari beberapa yang saya tahu kalau pas lagi lihat-lihat itu, jadi ada kayak ruangan diskusinya itu kayak kayak banyak gitu loh, kayak di kafe, kayak di kafe aja. Jadi tuh kayak di ruangannya tuh, di ruang utamanya kayak ada tempat besar gitu, tangga besar, terus habis itu ada ruang apa, ada meja-meja itu buat mereka diskusi misalnya meeting sama orang, terus juga mereka makan apa segala macam sudah disediain di situ. Jadi walaupun sebesar itu, mereka juga, Unilever tuh juga katakanlah mau mengubah dirinya untuk mengakomodir kebutuhan karyawannya, kebutuhan pegawainya. Tapi, apakah cuma perusahaan aja yang harus berubah? Enggak dong. Gen Z juga harus beradaptasi menghadapi dunia kerja yang kompetitif tadi. Jangan sampai mereka baru sampai memahami kondisi dirinya aja, tapi belum mau memahami kondisi orang lain. Inilah yang membuat generasi lain itu menangkap makna berbeda dari perilaku asertif Gen Z itu. Dan akhirnya kayak mengubah makna asertif itu sendiri. Padahal asertif kan tidak begitu ya. Tetapi di mata orang asertif itu kayak terlalu belak-belakan, terlalu lugas, terlalu apa adanya, terlalu jujur. Yang kadang tidak sesuai sama konteks. Inilah yang mungkin bisa kita kembalikan ke jalan yang benar supaya tidak ada lagi salah kaprah menanggapi cara berkomunikasi Gen Z tadi. Oke, boleh lanjut Kak? Nah, kita habis ini ada sedikit cuplikan. Jadi nanti saya akan putar dua video yang ini satu 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 cerita, satu 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 tema gitu ya. Yang di video pertama ini saya ambil dari drama Korea Hospital Playlist tentang dokter dan residen gitu. POV-nya adalah Dokter Sobin yang pakai kacamata namanya Dokter Song Hwa, dan terus dia lagi ngomong sama residennya namanya Dokter Sobin. Mereka lagi mendiskusikan pasien yang gagal apa yang menderita tumor di otaknya. Jadi si Dokter Che Song Hwa ini tuh ahli bedah saraf paling nomor wahid di rumah sakit Yoji. Jadi buat yang senang drakor pasti mungkin tahu nih. Apalagi kan ini relate banget sama jurusan keperawatan. Boleh Kak, silakan diputar. Nanti kita bahas pas di bagian akhir ya. Terima kasih. Suaranya udah kedengeran Kak? Di sana kedengeran nggak suaranya? Di saya nggak soalnya. Iya, kedengaran, Kak. Oh oke. Oke ya udah. Boleh diulang dari awal ya Kak? Di-share mungkin soundnya. Iya, sama nih, nggak bisa. Di stop share mungkin di share, diklik yang share sound. Boneka lama tapos. Boneka itu pakai gimana cara? Ya, Yang aku tahu yang benar pakai pakai enggak
Sorry, tadi kemute. Udah selesai videonya. Jadi ceritanya si dokter Sobin itu mau nemenin dokter dokter utamanya dokter Sohwa itu untuk menemui pasien tadi. Tapi karena dia ada panggilan dari UGD, akhirnya dia nggak jadi ikut nemenin. Nah, terus dokter Sohwa mau pergi sendiri nih ceritanya. Jadi si tapi sebelum itu dokter Sobin ngasih pesan sponsor, dia bilang gini, pasiennya tuh ibunya tuh kayak gini loh. Maksudnya dia mungkin kayak dokter Sohwa harus siap-siap aja. Tapi kalau teman-teman lihat tadi dokter Sohwa malah ngapain ceritain, udah sana pergi aja gitu ke IGD daripada nyeritain hal-hal yang tidak perlu. Nah, kalau kita lihat di sini, Dokter Sohwa ini kan umurnya 40-an. Si Dokter Sobinnya ini berarti kan di generasi bawahnya ya, karena dia masih residen. Cara mereka berkomunikasi kelihatan berbeda. Si Dokter Sohwa itu cenderung langsung to the point, lugas. Emang kayak dia tuh emang tipikal-tipikalnya tuh kayak orang yang tegas gitu. Sementara si Dokter Sobi karena dia masih muda, dia kadang menceritakan semua hal yang dia tahu dan dia merasa itu perlu untuk dibagikan ke atasannya, ya. Itu dari situ aja kita melihat melihat cara berkomunikasi yang berbeda di situ antara dua generasi yang berbeda. Dokter Sobin ngerasa ini pasien ini kayak gini loh dok, dokter tuh harus tahu supaya dokter tuh siap-siap. Mungkin maksudnya baik, tapi dokter Songkwa menganggap itu bukan bagian penting buat dalam rangka dia memberikan apa namanya penjelasan tentang penyakit pasiennya itu. Bagi dia lebih penting untuk menjelaskan, mengetahui kondisi pasien itu seperti apa, dijelaskan secara rinci dengan betul ke pasien tersebut, sehingga tidak ada miskomunikasi di situ. Teman-teman lihat kebutuhannya, tujuan komunikasinya saja sudah berbeda. Nanti di bagian akhir saya akan putarkan lanjutannya, baru nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, boleh lanjut dulu Kak. Komunikasi tatap muka. Jadi bagaimana sebenarnya cara berkomunikasi lintas generasi? Ada beberapa poin yang perlu kita pahami sama-sama. Pertama, pentingnya komunikasi tatap muka. Jadi mau gimana pun juga, mau udah bisa online kayak gini, kalau bisa face to face, kenapa harus online? Kalau sekarang kan kita memang judul aja webinar gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa datang hadir langsung, itu tetap ada perbedaan feel yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita menjalaninya saat online. Pasti teman-teman ingatkan waktu pas masih pandemi harus kuliah online, harus cuma bisa ketemu teman-teman lewat Zoom doang, ketemu dosen juga cuma lihat wajahnya aja. Begitu ketemu langsung di kampus itu rasanya beda banget, ya. Kerasa lebih hidup, kerasa lebih uh, menyenangkan, lebih fun, sehingga kita pun juga bebas untuk berkomunikasi. Semua hal yang kita punya itu bisa tersampaikan dan bisa diterima oleh lawan bicara kita. Karena mau secanggih apapun teknologi, komunikasi pakai handphone, mau komunikasi pakai direct message, mau pakai WhatsApp atau pakai katakanlah Zoom begini, sorry, itu tetap saja ada informasi yang tidak bisa tersampaikan 100%. Karena di situ ada bahasa tubuh, intonasi, ekspresi, itu semua bisa membuat komunikasi lebih jelas. Jangan lupa, kontak mata juga harus dijaga sepanjang percakapan. Sehingga orang yang kita ajak bicara juga merasa dipandang, dilihat keberadaannya. Lanjut. Berikutnya, cara menarik perhatian. Ini yang berbeda yang harus teman-teman pahami. Kalau misalnya teman-teman di kampus nih menghadapi dosen yang udah
senior banget, ketika kita berargumen mengungkapkan sesuatu, katakanlah mau revisi tugas gitu misalnya, harus ada alasan yang jelas dilengkapi dengan fakta dan data gitu. Jadi tanpa fakta dan data yang sah, yang betul-betul terpercaya, mereka bisa akan meragukan apa yang teman-teman ajukan. Sementara kalau yang milenial itu sebenarnya sama, mereka juga mengutamakan fakta dan data, tapi dikemas dalam sesuatu yang lebih ringkas, lebih lebih simple, pakai kata kunci misalnya, dengan listicle misalnya, listicle itu bullet point, jadi kayak ada poin-poinnya itu apa, itu lebih lebih mudah dipahami dan cepat diingat. Tapi kalau dengan Gen Z nggak bisa itu pakai apa jurnal misalnya, jurnal nih baca begini, yang ada nanti teman-teman nyari nyari apa buka chat GPT buat ngerangkum si jurnal itu misalnya, ya. Gen Z itu senang sesuatu yang disajikan secara visual dan eye-catching. Ada video pendek yang menghibur, tapi juga mengedukasi. Itulah sebabnya kenapa mereka senang senang apa namanya? Sorry, senang video-video yang cepat, singkat, tapi bisa diingat. Karena konten yang padat, jelas, singkat itulah yang mereka butuh. Lanjut. Boleh lanjut, Kak? Ya. Pahami makna waktu. Setiap generasi memahami waktu dengan cara berbeda. Generasi yang lebih tua biasanya meluangkan waktu khusus untuk membalas email, pesan, telepon. Alhasil, mereka tidak selalu online untuk komunikasi yang cepat dan real time. Bagi mereka, telepon itu mempermudah komunikasi dan bukan hal yang mendesak. Jadi, buat kalau misalnya teman-teman mau komunikasi sama dosen gitu ya, nggak bisa tuh kayak baru WhatsApp gitu ya. Ih, baru 5 menit padahal. Ih, lama banget sih balasnya dosennya. Tunggu dulu. Dosennya itu kan mereka mungkin ada jam ngajarnya dari jam segini sampai jam segini. Belum nanti ada jam bimbingan, ada jam apa. Sehingga handphone itu tidak selalu attach sama diri mereka. Malah kadang mungkin lebih gampang kalau telepon aja. Pak, saya begini, saya bisa datang ke ruang bapak sekarang. Oh iya, iya, boleh, saya lagi ada di ruangan kok. Datang, silakan. Udah lebih cepat responnya. Beda sama generasi yang lebih muda, yang si Gen Z ini misalnya. Mereka selalu lekat dengan handphone. Bahkan bangun tidur yang dilihat handphone. Ya kan? Ngecekin pesan itu bisa kapan aja. Begitu begitu apa eh, sambil ngapa-ngapain tuh kayak bisa gitu loh, sambil balasnya cepat. Coba teman-teman perhatiin diri teman-teman sendiri, diri teman-teman lain, dan bandingkan dengan misalnya teman-teman ada kakak atau ayah ibu gitu. Cara mengetik di handphone. Siapa yang lebih cepat? Ya, coba diperhatikan. Beberapa kali saya menangkap anak saya sendiri, misalnya anak saya kan 11 tahun ya umurnya, cowok, cara dia mengetik itu tuh tetap cepet banget ya. Saya kadang masih gini-gini gitu sambil sambil ngecek gitu, ini hurufnya bener apa enggak, salah gitu. Tapi kayak anak-anak yang digital native ini kayak memang scroll 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 semudah itu, sehingga mereka online hampir 24 jam, bisa balas kapan aja. Herannya mereka nggak mau atau jarang sekali mengangkat telepon. Karena kalau ada orang telepon itu kayak sesuatu yang, siapa sih ini telepon-telepon, ada apa sih, kok aku takut ya, enggak kayak gitu. Jadi kayak telepon, ada suara telepon itu menimbulkan kecemasan. Tetapi mereka selalu available, bisa menjawab kapan saja ketika teman-teman kirim chat. Teman-teman kirim pesan itu total langsung set set set, pas respon kalau di chat. Tapi kalau telepon nanti dulu. Silahkan lanjutkan, Kak. Berikutnya tentang bagaimana membagikan, menjelaskan, dan mengelola ekspektasi. Boleh dilanjutkan?
Boleh lanjut slide-nya? Nah, ini yang penting. Dalam berkomunikasi, jangan membuat asumsi sendiri. Itu harus kita terapkan ketika kita berkomunikasi dengan siapapun. Sesederhana misalnya teman-teman mau ngajak teman pergi berangkat ke kampus, tapi sebelum mulai ngomong teman-teman udah takut, nanti dia takut, ntar dia taunya nggak mau lagi, ntar dia nggak suka lagi kalau aku ajak ini. No, berhenti membuat asumsi sendiri. Itu yang membuat kadang komunikasi itu sering gagal karena kita berpikir orang lain tuh sudah tahu apa yang kita maksud dan sebaliknya, padahal enggak. Kalau nggak jelas ya tanya aja. Dan misalnya teman-teman dikasih sesuatu informasi gitu sama dosen katakan, gini. Ada bagian yang belum mengerti, ya tanya aja. Kenapa? Karena ketika kita ngomong, saya belum ngerti, itu nggak akan membuat kita terlihat seperti tidak tahu apa-apa. Justru ketika kita mengungkapkan bahwa kita belum mengerti, orang akan dengan senang hati menjelaskannya. Dengan catatan ngomongnya juga jangan yang belum ngerti, kayak yang apa sih, kayak apaan sih aku nggak ngerti kok, udah deh males kayak gitu kan malah menyinggung. Tapi ketika kita bilang saya belum mengerti, bolehkah tolong dijelasin sekali lagi, itu bagian dari klarifikasi tadi. Berikutnya juga terapkan active listening dan berusaha berempati bahwa setiap orang berpikir dan bertindak dengan cara berbeda. Ini tadi yang saya bilang, klarifikasi kepada lawan bicara. Apakah dia sudah memahami apa yang kita maksud? Kayak kalau misalnya teman-teman lagi kerja kelompok, ngomong ABC ABCD ya, gimana? Udah ngerti? Belum? Ya udah, oke, saya jelasin lagi gini. Kalau kayak gini gimana? Oke, udah ngerti. Benar? Paham? Oke, sip, lanjut. Itu cara memahami pesan yang kita berikan itu sudah bisa dimengerti oleh orang lain. Dan kita juga balik lagi, jangan kita bikin asumsi duluan. Kalau kita sendiri belum tahu, orang itu akan meresponnya bagaimana. Lanjut. Boleh lanjut, Kak? Nah, begitu juga dengan hal baru. Baik dari generasi sebelumnya maupun generasi sesudahnya, sama-sama harus bersedia menerima hal baru. Hal baru ini bisa menyangkut teknologi terkini, tapi bisa juga sesuatu yang jadul di mata kita. Berusaha untuk berpikiran terbuka, dan jangan gengsi meminta bantuan kalau emang nggak tahu. Misalnya, teman-teman disuruh ngerjain tugas pakai mesin ketik, apa masih ada mesin ketik sekarang? Mesin ketik itu kayak apa bentuknya? Tahunya selama ini misalnya cuma pakai laptop atau pakai komputer PC, personal komputer. Terus dengerin lagu, biasanya dengerin lagu cuma streaming doang pakai Spotify. Di sini sekarang dengerin lagu ada pakai kaset, pakai Walkman misalnya. Itu sesuatu yang jadul tapi jadi hal baru. Dan jangan juga kita terus kayak meremehkan gitu. Gitu aja nggak tahu sih. Ya kan emang bukan zamannya. Gimana kita mau maksain, mau meminta orang mengetahui sesuatu yang emang mereka bukan lahir di zaman tersebut. Jadi sama-sama cerita aja, iya kalau dulu tuh pakai kaset muternya misalnya kayak gitu, atau dulu mungkin dengernya pakai apa, di warnet ada MP3 misalnya. Ini ketahuan ya perbedaan umurnya sangat-sangat jauh. Kalau zaman saya dulu masih ngalamin warnet, saya nggak tahu di Mamuju. Mungkin sekarang udah hampir semuanya kafe juga ada wifi-nya pasti ya. Jadi tuh kayak bisa buka internet tuh dari mana aja, dari kapan aja. Tapi kalau dulu waktu di Jogja tuh mau ngerjain tugas ya kami cari warnet yang dengan uh, komputer PC yang besar itu, terus kita cari tugas di situ, dan internetnya juga nggak secepat sekarang, bisa nyambung aja udah syukur, alhamdulillah. Itu benar-benar masa-masa yang sangat berbeda dibandingkan sekarang yang kita bisa ngerjain tugas dari mana aja. Dan kalau nggak tahu ya tanya, jangan gengsi tadi ya. Lanjut.
Komunikasi asertif lintas generasi, apakah bisa? Bisa. Boleh lanjut, Kak? Perhatikan ini, semua orang itu pada dasarnya kan pengen dipahami, dihargai, dan dihormati. Tapi sebelum itu, lebih dulu kita berusaha untuk memahami orang lain dan menyampaikan pendapat kita juga sejelas mungkin. Karena balik lagi prinsipnya, malu bertanya itu pasti sesat di jalan kan. Jadi, selalu berusaha mengenali kebutuhan diri dulu, baru menyampaikan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Boleh lanjut? Ini, peka terhadap keterbatasan orang lain. Tadi yang dalam contoh video tadi, di situ terlihat si Sobinnya itu belum berusaha memahami kenapa si ibu pasiennya bersikap demikian. Mungkin ibunya memang belum tahu gitu kenapa dia bersikap seperti mungkin ibunya memang belum tahu prosedurnya seperti apa misalnya di rumah sakit tersebut. Tapi si Sobinnya juga udah terlanjur ngejudge duluan. Dia kayak tadi kan dia bilang itu sikapnya keras kepala, terus kayak nggak mau mendengarkan, tangannya selalu begini. Ya bukan aku pengen diucapin, bukannya pengen diucapin terima kasih sih, tapi seenggaknya coba dong lebih menghargai. Sobin maksudnya begitu. Itu sudah ada aura-aura julidnya tuh di situ ya. Dan dia juga belum berusaha memahami posisinya si ibu itu. Nanti di video berikutnya kita akan bisa lebih memahami kenapa mungkin si ibu itu bersikap demikian dan apa yang akan dilakukan oleh dokter Sauhwa untuk mengatasi situasi tersebut. Terus terima perbedaan sebagai sesuatu yang normal dan hargai itu. Dalam komunikasi lintas generasi, perbedaan itu sudah pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Bahkan ketika kita berkomunikasi sama-sama yang seusia kita, pasti tetap ada perbedaan nilai, perbedaan pandangan, perbedaan prinsip, itu sesuatu yang wajar. Dan kita tidak bisa memaksakan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan kepada orang lain. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Sehingga ketika kita sudah bisa memahami kenapa dia mengambil jalan itu, dan kita juga bisa menerima kenapa kita memilih untuk tetap jalan yang ini, cobalah untuk sepakat, tidak sepakat. Maksudnya gini, kita bernambai aja dengan perbedaan itu. Kesepakatan untuk tidak saling menyinggung hal tersebut karena masing-masing sudah punya jalannya sendiri-sendiri. Ibaratnya tuh kayak kalau ya udah kamunya timnya Indomaret dan satu timnya Alfamart, ya udah mau sampai kapan juga nggak bisa jadi satu kan, emang dia sebelahan terus, beda emang beda. Tapi tetap ada kesepakatan di situ untuk tidak saling mengganggu prinsip masing-masing dalam hal tertentu misalnya ya. Jadi dengan kayak gitu, konflik itu akan lebih bisa diredam, meminimalisir konflik yang akan muncul di kemudian hari. Lanjut, Kak. Nah, ini saya sedikit angkat dikit ya. Dalam lingkup komunikasi pelayanan, terutama teman-teman yang di jurusan keperawatan nanti ketika bekerja di rumah sakit, tidak semua hal itu harus dibawa secara personal, baik apa yang disampaikan orang lain ke kita ataupun sebaliknya. Ini juga nanti akan terpotret dalam video lanjutan yang tadi. Nanti kita akan diskusikan sedikit di akhir. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, berkomunikasi dengan siapapun itu, atau kalau dalam lingkup pelayanan, teman-teman berkomunikasi dengan pasien, keluarga pasien, ada banyak hal yang kadang mudah untuk kita bawa ke perasaan. Kayak tadi si Sobin tadi ya, dia ngerasa tidak dihargai dengan sikap ibu pasiennya yang begini, yang mungkin memandang agak tinggi gitu, kayak seolah menganggap remeh. Dia ngerasa tidak dihargai, walaupun dia bilang aku bukannya tidak ingin diucapkan terima kasih gitu, tapi setidaknya cobalah untuk lebih menghargai apa gitu kan, dia bilangnya seperti itu. Itu artinya dia sudah mulai
mempersonalkan, membawa apa yang dalam relasi dia dengan pasien tersebut, dia sudah take it personally. Dia bawa itu jadi keperasaan dia jadi merasa tersinggung karena diperlakukan demikian. Padahal mungkin kalau dia bisa tetap netral dan dia tidak perlu mengungkapkan itu secara belak-belakan semuanya kepada atasannya, itu tidak akan ada konflik. Itu bisa mengurangi potensi konflik yang tidak perlu, sekaligus menjaga profesionalisme. Nah, ini yang harus kita jaga terutama dalam lingkup pelayanan terhadap pasien, dalam kampus, organisasi. Jadi tidak semua hal itu dalam kita berkomunikasi harus take it personal. Enggak. Coba balik lagi tadi. Pahami dulu kondisi orang lain. Pahami dulu keterbatasan lawan bicara kita. Jangan-jangan mereka memang punya ada kendala di satu hal yang belum kita mengerti. Gimana caranya supaya bisa sampai kendala itu teratasi? Yaitu tadi, diajak ngobrol, ditanya lagi, klarifikasi lagi, sampai akhirnya menemukan win-win solution yang sama-sama enak. Buat kita enak, buat lawan bicaranya juga. Oke, lanjut Kak. Nah, ini lanjutannya videonya. Boleh diputar dulu, kita nonton sama. Aja ya Kak, nggak usah balik dulu ke presentasi. Jadi ceritanya ternyata ibu dari pasien itu merasa belum ditemui oleh dokter Songhua. Padahal yang di awal tadi si dokter Songhua-nya itu sudah muncul, cuma ibu pasien itu merasa itu cuma dokter residen aja karena apa? Penampilannya dokter Songhua yang dianggap terlalu muda untuk seorang profesor bedah saraf. Jadi si ibunya melihat, kok dari kemarin yang datang anak saya ini kok dokter residen melulu sih, dia ngejelasin ABCD tentang tumor dan segala macam ini, tapi kok dokter utamanya nggak muncul-muncul. Padahal ceritanya si ibu itu sudah datang ke situ atas rekomendasi kepala rumah sakit. Dia kenal baik sama kepala rumah sakitnya, gitu kan, sama direktur rumah sakitnya. Dia ngerasa, kok aku cuma dikasih dokter residen tuh kok pelayanannya nggak bagus. Padahal anakku ini, mungkin itu anak satu, bukan anak satu kalau nggak salah, punya kakak deh kalau nggak salah di cerita berikutnya. Karena si anaknya ini tuh seorang, kalau tidak salah saya ingat, dia itu seorang pemain biola. Jadi seorang violis ternama yang sakit sehingga harus dioperasi gitu kan, dan mengalami sakit yang cukup berbahaya walaupun menurut dokter Songhua tumor itu tergolong jinak. Tapi ya namanya orang tua ya, kalau orang tua kan pasti pengen yang terbaik buat anaknya, apalagi ketika anaknya dalam posisi sakit parah seperti itu. Sehingga dia juga mengusahakan hal yang terbaik untuk anaknya dengan meminta dokter bedah saraf terbaik yang menangani kasus ini. Tapi yang mau saya sorot setelah berikutnya itu adalah bagaimana dokter Songhua itu bisa bersikap asertif soal keluhan Sobin tadi yang menganggap ibu pasien itu memandang rendah presiden, dan dia bisa menyampaikan itu dengan netral, satu, dengan lugas, dua, dan dengan jelas, tiga, tanpa ada bumbu-bumbu yang memprovokasi komunikasi keduanya. Padahal kalau kita pikir kan si dokter dokter Songhua-nya itu udah dianggap remeh sama pasiennya ya, sama ibu pasiennya dianggap remeh gitu kan, dianggap kayak dia tuh bukan siapa-siapa gitu, dianggap kayak dokter residen. Walaupun sebenarnya itu karena salah sangka aja si ibunya itu tidak tahu. Tetapi Songhua tetap bisa tenang, dia tetap bisa berkomunikasi secara asertif ke ibu pasiennya dengan mengatakan kebutuhannya, bahwa kebutuhannya di situ adalah dia butuh residennya itu untuk diakui. Dia bilang,
Bahkan mereka lebih mengenal pasien daripada kami dokter utama. Dia di situ bisa menyampaikan dengan jelas kebutuhan dia agar pasien juga memahami bahwa kemampuan dokter residen itu sama seperti si dokter utamanya. Bahkan dokter residen ini yang hari-hari mendampingi pasien, dan sehingga mereka lebih mengenal pasien-pasien itu dibandingkan si dokter utamanya yang memang akan mengawal jalannya operasi dari awal sampai akhir, menangani jalannya operasi dari awal sampai akhir. Di situ Songhua bisa menyampaikan secara asertif kebutuhannya dia, permasalahannya dia dengan dingin, tapi tidak menyinggung perasaan si ibu. Coba kalau dia misalnya sampaikan dengan ngomel-ngomel, ibu nggak boleh gitu dong ngomongnya, kan dokter residen sama aja kok sama kayak kami. Nggak enak kan? Cara nadanya bicara, pemilihan katanya juga tidak tepat seperti itu. Dia memahami bentuk komunikasi pelayanan yang tepat dan profesional antara dokter dan pasien. Dia bisa membuat permasalahan itu menjadi clear tanpa perlu bumbu-bumbu julid yang mungkin tadi sempat sempat disampaikan oleh Sobin tadi. Dia bisa menangani situasi tertentu dengan tetap tenang, menyampaikan kebutuhannya, dan memahami juga kondisi ibunya yang pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya itu. Ya, jadi itu contoh sikap asertif, komunikasi asertif yang saya kira cukup jelas, karena dari situ kita bisa belajar, terutama ketika bertemu dengan pasien, atau mungkin juga dalam lingkup sehari-hari, bahwa kita bisa kok menyampaikan apa yang kita inginkan, menyampaikan apa yang kita butuhkan, tanpa menyinggung perasaan orang lain, dan tetap mengutamakan empati. Karena pada akhirnya, kalau kita bersikap pasif, itu adalah membiarkan orang lain yang memutuskan untuk diri kita. Tapi ketika kita bersikap, ketika kita bersikap agresif, itu artinya kita yang memutuskan untuk orang lain. Tapi asertif itu, kitalah yang memutuskan untuk diri kita sendiri. Jadi untuk mempercayai bahwa apa itu cukup atau tidak, ya itu sudah cukup buat kita. Ketika kita bisa memutuskan sesuatu untuk diri kita sendiri dengan bersikap asertif tadi. Jadi sekarang tinggal keputusannya dari teman-teman, dari kita sendiri, kita mau yang seperti apa? Apakah hanya pasif menunggu orang lain mengarahkan kita, atau kita mau ngaturin orang lain, atau kita bisa speak up, menyuarakan kebutuhan kita sendiri tanpa menyinggung perasaan orang. Oke, demikian materi dari saya. Boleh dilanjutkan ke slide akhir. Ke slide yang terakhir. Oke. Demikian materi dari saya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Kalau emang ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh dalam konteks apa aja. Boleh juga kalau misalnya teman-teman mau email saya, di situ ada email saya. Di situ juga ada Instagram saya kalau misalnya teman-teman mau follow. Tapi pesan sponsor sedikit, teman-teman jangan kaget lagi kalau lihat Instagram saya kok isinya lukisan doang, karena itu hobi saya. Jadi emang saya ini agak banyak pribadian, enggak. Saya ini agak banyak kesibukan yang sukanya sendiri-sendiri. Ya, tapi semuanya masih satu kesatuan, sehingga saya senang banget kalau misalnya lain waktu bisa berbagi lagi di depan teman-teman Poltekkes Mamuju untuk tema-tema yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dari materi kita sehari ini. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada teman-teman semua yang ada di ruang Zoom ataupun di aula. Silakan. Yang ingin bertanya, saya persilahkan. Yang ada di ruang Zoom bisa di kolom komentar ataupun raise hand.
Pertanyaannya boleh apa aja deh, Kak. Misalnya mau tanya, mungkin saya sedikit menambahin gini. Korelasinya komunikasi dengan Gen Z dengan pekerjaan saya sebagai content creator, saya sedikit tadi lupa nambahin sedikit. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman perhatikan, ketika kita baca apa namanya tulisan berita gitu ya, kenapa sekarang berita itu cenderung pendek? Itu let's say jumlahnya itu rata-rata bisa kurang dari 500 kata. 500 kata itu tidak nyampe satu lembar A4 kalau pakai spasi 1,5 itu nggak bisa lebih hampir satu kalau pakai spasi satu single itu mungkin 500 kata satu lembar A4, tapi kalau spasi 1,5 itu bisa 2 lembar. 500 kata itu sedikit. Tapi mayoritas berita, kayak katakanlah teman-teman misalnya baca di detik.com, kompas.com, itu dibuat kecil-kecil. Kecil-kecil dalam arti satu halaman itu kayak paragrafnya itu cuma dua baris. Ya, kalau teman-teman perhatikan sampai situ. Sehingga kami yang menulis konten juga harus bisa memahami kebutuhan Gen Z yang seperti itu. Tidak bisa kalimat itu ditulis panjang lebar. Atau misalnya teman-teman mau menyarikan kalimat dari jurnal ke dalam artikel yang populer gitu ya. Artikel yang misalnya di blog atau di Kompasiana atau mungkin blog yang lain. Itu tidak bisa kita langsung tampilkan apa adanya seperti di jurnal itu. Misalnya abstraknya di copy paste, blok-blokan di situ, udah itu aja kita tulis. Nggak akan ada yang baca. Tapi coba ubah itu dengan kalimat yang pendek-pendek. Pendek-pendek dalam arti misalnya paragrafnya cuma 2 baris, 2 baris, 2 baris. Dan antar paragraf itu juga dikasih spasi yang agak lebar. Sehingga nyaman dibaca. Keterbacaannya readable, jadi mudah dibaca, mudah dipahami juga, sehingga orang mau untuk baca itu lama-lama. Itu yang berbeda dari menulis untuk makalah, menulis untuk majalah, dan menulis untuk artikel di web. Itu berbeda semua. Itulah kenapa makanya ada content writer, profesi ini tuh tujuannya untuk menuliskan hal-hal yang tadi misalnya tema kesehatan gitu ya, dibuat lebih sederhana dan mudah dipahami dan bisa dibaca dengan enak oleh banyak orang. Gitu. Kira-kira itu buat sekedar ilustrasi aja kenapa ada relate juga nih dari pekerjaan content writer ke komunikasi Gen Z yang serba ringkas-ringkas pendek-pendek. Silakan mau pertanyaan yang terkait itu juga tidak masalah. Silakan. Apakah suara saya terdengar dalam Zoom? Terdengar? Baik, jadi di ruang aula ada yang ingin bertanya. Saya persilahkan pada yang ingin bertanya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Musdalin Paramadani dari tingkat 1 keperawatan. Izin bertanya Ibu, yang saya ketahui bahwa komunikasi asertif adalah cara komunikasi yang dilakukan secara terbuka dan dengan tetap menjaga rasa aman kepada lawan bicara, atau komunikasi yang bersifat kuat dan juga tegas namun tetap tenang dan santai. Dan jujur saya sebagai mahasiswa masih belum cukup dengan komunikasi asertif saya sendiri. Nah, bagaimana caranya Bu sebagai generasi Z bisa berkomunikasi secara tegas, namun tetap tenang dan santai serta menjaga rasa hormat menghargai kepada lawan bicara kita. Terima kasih. Oke. Ini langsung saya jawab atau gimana, Kak? Baik Bu, bisa langsung dijawab saja. Oke. Gini, setiap manusia itu pasti punya banyak masa belajarnya, ya. Kalau teman-teman lihat saya sekarang, mungkin terlihatnya kok sudah jadi sudah
sudah lancar gitu komunikasinya. Tapi percaya atau tidak, ketika saya baru lulus kuliah dulu, ketika saya bekerja dulu di waktu masih bekerja kantoran, saya mengalami banyak sekali kendala dan kesalahan, bahkan saat kuliah pun juga dalam berkomunikasi, membangun komunikasi asertif dengan atasan saya, dengan rekan kerja saya. Itu banyak sekali kesalahan yang pernah saya buat. Jadi artinya apa? Kita nggak bisa untuk nyampe, kita tidak bisa nyampe di satu titik seperti saat ini tanpa melewati kesalahan-kesalahan tersebut. Karena kalau kita tidak berbuat salah, berarti kita tidak berlatih. Sehingga yang bisa saya sampaikan adalah berlatihlah sebanyak mungkin. Berlatih itu dalam arti tidak harus kayak teman-teman tuh kayak harus langsung role play gitu. Yuk kita latihan komunikasi asertif, nggak gitu juga ya. Jadi apa adanya aja setiap hari. Tapi ketika misalnya teman-teman terlibat dalam satu diskusi atau mungkin sesuatu yang kayak sifatnya lebih terkendali situasi kondisinya, teman-teman bisa mulai memilah apa yang mau sampaikan. Kayak misalnya ini sekarang dalam forum. Kakak yang tadi tuh buat saya udah keren banget karena mau sikap dia menanyakan kebutuhannya dia, pertanyaannya dia, apa yang ingin dia tahu, dan itu sudah disampaikan dengan cukup baik di depan forum. Itu tidak mudah loh teman-teman, ya kan? Berbicara di depan forum, walaupun itu hanya bertanya, itu butuh satu keberanian. Satu keberanian, satu langkah kecil untuk bangun, berdiri, dan langsung bertanya. Itu juga salah satu bentuk komunikasi asertif buat saya. Karena teman-teman mau menanyakan apa yang ada dalam pikiran teman-teman, menyampaikan, dan teman-teman ingin tahu jawabannya dari situ. Itu juga salah satu bentuk komunikasi asertif. Artinya apa? Yang hanya bisa kita lakukan untuk mencapai titik di mana kita bisa lebih asertif adalah berlatih, berlatih, dan berlatih. Dan menghadapi semua situasi. Tidak harus dibuat-buat, enggak. Apapun situasi, mungkin dalam praktek, mungkin dalam kelas, atau saat presentasi, atau mungkin di rumah. Di rumah pun juga bisa teman-teman berkomunikasi asertif dengan orang tua, dengan keluarga yang lebih tua, dan adik-adik yang lebih muda. Itu semua bisa dilakukan. Karena batasan komunikasi itu tidak hanya dalam lingkup ruang perkuliahan atau ruang lingkup kerja aja kan, tapi juga kita sehari-hari di rumah. Tanpa komunikasi kita akan kesulitan untuk memahami kebutuhan orang lain dan kebutuhan diri kita sendiri. Jadi bisa mulai dari mana aja dan selamat berlatih. Oke, silakan. Terima kasih atas jawaban yang diberikan dari Thomas Jenny. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ya, ada yang bertanya di kolom komentar, Pak. Oke, iya saya baru baca sebentar ya. Bagaimana komunikasi kita tetap tenang ketika pikiran lagi kalut, apalagi menyampaikan dengan orang yang lebih tua. Oke. Pertama, take your time. Take your time buat apa? Buat kita menelaah apa sih yang bikin kita kalut itu. Jadi, terutama kalau itu sesuatu yang bermasalah gitu ya. Kalau itu sesuatu yang bermasalah, itu yang benar-benar kayak masalah besar gitu buat diri kita dan mungkin mempengaruhi orang lain. Coba sebelum bicara itu, kita telaah dulu. Telaah itu maksudnya kita pikirin dulu baik-baik. Aku nih kenapa? Aku maunya apa? Dan aku pengen orang lain bagaimana. Jadi dari situ dulu kita memproses dulu tuh semua yang kita dapat tadi, mungkin peristiwa yang katakanlah ya, misalnya ya ditolak, misalnya cowok gitu nembak cewek, ditolak gitu. Itu kan suatu peristiwa yang agak cukup mendebar, bikin kecewa, patah hati dan seterusnya ya. Dan kalau misalnya kita langsung ngomong ke orang tersebut, pasti juga perasaannya nggak enak gitu. Jadi coba tenangkan diri dulu. Menenangkan diri itu tidak harus selalu berjam-jam, berhari-hari, tapi bisa juga kayak misalnya dalam situasi di kampus,
eh, mau ngomong sama dosen tapi deg-degan, tapi bingung mau ngomong apa dan segala macam karena grogi atau gimana gitu misalnya. Coba ambil waktu sedikit sendiri, tenangkan diri dulu, terus sambil tarik nafas, buang nafas pelan-pelan, dan rasakan semuanya pelan-pelan sampai akhirnya teman-teman baru bisa fokus. Aku ini kenapa? Aku lagi ada masalah apa? Maunya gimana selanjutnya? Dan orang lain, aku mengharapkan apa dari orang lain? Itu dulu. Kalau udah tahu, terus sambil dibayangin, oh kalau aku ngomong sama dosen, misalnya sama dosen gitu ya, mau dosen deg-degan nih mau minta jadwal bimbingan, tapi takut dosennya marah apa gimana gitu. Oke, berarti aku harus ngomongnya seperti apa? Kayaknya ngomongnya kalau kalau lewat WhatsApp doang kayaknya nggak sopan. Gimana kalau langsung ke ruangannya misalnya seperti itu. Tapi ngomongnya gimana ya kalau ngomong langsung? Aku takutnya dosennya serem misalnya gitu. Oke, coba tenang dulu, tarik nafas, buang nafas, oke. Sambil dipikirin kalimatnya gini, 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 gini. Oke, sip. Terus baru mulai pelan-pelan. Biasanya, begitu kita mulai, walaupun itu sekecil kayak ngetok pintu, atau mungkin mengucap salam, assalamualaikum, itu tuh kalimat selanjutnya akan lebih lancar. Karena kita sudah memulai. Kadang ketakutan kita untuk berbicara itu karena kita merasa kita tidak bisa tenang karena pikiran kita sendiri. Pikiran kita yang terlalu terlalu apa ya? Kayak kalau anak sekarang bilangnya netting, ya nggak sih? Negative thinking gitu loh. Kitanya sendiri yang terlalu berpikiran negatif, aduh nanti ntar gini atau jadi overthinking ujungnya, jadi overthink. Jadi begini, ntar jadi gini. Aku takut udah deh gak usah ngomong. Jadi kadang yang membatasi diri kita itu adalah diri kita sendiri. Tapi kalau kita sudah memulai, walaupun itu kecil langkahnya kayak semua sekedar ngetok pintu, atau mungkin sekedar bilang assalamualaikum, sekedar bilang salam, dengan sendirinya kalimat berikutnya itu akan keluar. Sehingga kita juga perlahan-lahan bisa mengendalikan situasi dan bisa lebih tenang menghadapi situasi. Gitu ya Kak, tadi pertanyaannya siapa tadi? Gitu jawabannya ya Kak. Silakan pertanyaan lainnya. Nah, saya persilahkan. Pertanyaan ini saya dengan Tasya tingkat 1 jurusan Accountant ingin bertanya. Netizen, mana sih cara kita menghadapi orang yang saat kita kayak when we want to kayak apa sih? Kayak untuk explain ourselves, tapi kalau kita tuh menangkap kayak kita tuh mencoba untuk berargumen, padahal kita cuma ingin explain ourselves. Apakah kita tetap mencoba atau ini itu membiarkan saja? Karena mungkin di diri kita udah kayak capek ada orang itu karena dia selalu menganggap kita ingin berargumentasi padahal kita ingin explain ourselves atau tetap mencoba. Karena kan kadang orang akan berpikir sudahlah dia tidak mau mengerti walaupun sudah dijelaskan. Jadi seperti apa sebagai genset bagaimana cara menghadapi hal tersebut? Terima kasih. Oke, bentar boleh saya ulang dulu pertanyaannya ya Kak ya. Benar nggak nih pertanyaannya? Jadi maksudnya Kakak nanya gimana caranya menghadapi orang yang kayak nggak mau dengar lagi argumen kita tuh kayak gimana gitu ya Kak? Gimana Kak? Soalnya suara maaf itu tadi kemute suaranya putus-putus. Begini pertanyaan itu kayak kita mencoba untuk explain ourselves, tapi orang yang kita ajak bicara itu menangkapnya sebagai
argumen. Oh, jadi kita mencoba menjelaskan sesuatu tentang diri kita, tapi orang yang melawan bicara kita tuh nangkepnya kita tuh kayak lagi berargumen gitu, mengungkapkan pendapat gitu. Iya, jadi kayak orang kalau kita bicara sama orang tersebut kita mencoba menjelaskan sesuatu, tapi orang itu menangkapnya kayak kita mau berargumen dengan orang itu, padahal kita Mau cuma berdebat ingin gitu ya menjelaskan. kayak. Maksudnya kayak ngajak debat gitu ya maksudnya ya. Ya, seperti itu. Oke. Oke, gimana caranya nanggepin orang yang pas kita mau cerita malah nganggepnya itu kayak kita ngajak debat gitu. Menarik. Gini, coba mulai dengan kalimat yang tidak memancing perdebatan. Misalnya, jadi kayak gini, kadang kalimat yang memancing perdebatan tuh mungkin bisa jadi berupa kalimat yang terbuka tuh kayak apa ya? Ada kayak pokoknya tuh kayak kalimatnya tuh tidak tegas gitu loh, kayak kalimat yang mengundang sesuatu untuk dikritik atau yang memancing untuk orang tuh kayak nyela gitu, untuk ngambil celah untuk nggak gitu gini nggak gitu gini kayak gitu misalnya. Mungkin bisa jadi pertama. Terus yang kedua, cari timing yang tepat. Kadang orang itu butuh waktu yang enak buat ngobrol, apalagi kalau obrolannya berat, ya kan? Tanpa kita sadari ya, kadang tuh kita kayak pengen ngobrol apapun, kapanpun, dimanapun, tapi nggak suka lupa gitu sama suasananya. Sehingga bisa jadi orang yang kita ajak ngobrol itu dia itu lagi bad mood misalnya. Dia lagi banyak pikiran, lagi banyak pekerjaan, lagi riweh lah istilahnya, lagi repot, tapi kok terus ditanyain hal-hal yang bikin dia sebel misalnya. Kok kamu nanyanya gitu sih? Kok udahlah kayak gitu, udah aku malas lah ngomong kayak gitu sama kamu. Jadi kamu tuh nggak bisa dikasih tahu gini-gini aja, kayak gitu. Akhirnya tuh kan orang juga jadi yang diajak bicara mungkin juga nggak bisa menangkap pesan yang kakak sampaikan tadi gitu kan. Jadi coba perhatikan lagi timingnya. Atau kalau memang misalnya dirasa perlu dan itu sesuatu yang penting buat kakak dan penting juga buat teman bicara kakak itu, kakak bilang aja, aku mau ngobrolin sesuatu nih soal ini. Kira-kira kamu kapan bisa kosongnya? Yuk kita ngobrol sama-sama. Misalnya gitu ya. Jadi suasananya tuh udah terbangun dan dia siap gitu loh untuk sesuatu yang akan kakak bicarakan. Karena dalam menyampaikan sesuatu, kita juga nggak bisa melupakan situasi tadi. Nggak bisa kan, misalnya contoh paling sederhana aja. Teman-teman baru pulang dari kampus, lagi capek, terus sampai rumah, ibu apa ayah gitu langsung, tolong dong beliin ini. Lah kan baru nyampe rumah, kok langsung disuruh minta beli ini gini, males kan? Kita jadi kayak, sih kan aku udah capek, pengen pulang, pengen tidur gitu. Sesederhana itu, jadi kayak coba memahami situasinya sampai seperti itu. Jadi kalau misalnya mau ngomongin sesuatu yang kira-kira memunculkan potensi perdebatan tadi, coba cari waktu yang enak ngobrol ya. Bisa misalnya perhatiin dulu moodnya, ini enak gak ya, ini moodnya oke gak, ini ya dia moodnya, kayaknya kalau moodnya lagi oke, aku coba aja ngobrol, menurut kamu kalau kayak gini-gini tuh gimana sih, enaknya gimana. Perhatiin juga intonasi bicaranya ya kak ya, jadi jangan langsung ngegas gitu, langsung nggak mau aku maunya gini atau langsung aku gak suka kayak gitu. Coba perhatiin dan selalu pakai kalimat I message tuh maksudnya gini, jadi instead of, daripada teman-teman ngomong kamu misalnya gini, kalian janjian sama teman jam 11, tapi teman kalian terlambat datangnya jam 11.30. Terus kalian marah-marah. Ih, gimana sih? Katanya mau datang jam 11, kok taunya datang setengah jam lebih lambat. Soalnya itu berpotensi menyinggung. Tapi kalau teman-teman ngomongnya gini, kayak tadi kita janjian, kalau nggak salah aku janjian sama kamu tuh jam 11 loh.
sekarang udah jam 11.30. Nah, itu kalau dijawab kayak gitu, nanti teman kakak tuh biasanya, oh iya ya aku terlambat ya, maaf ya. Jadi seperti itu. Atau misalnya contoh lain, eh lagi ada masalah nih, katakanlah misalnya ada kerja kelompok gitu ya. Terus ada teman kakak si A sama si B itu bermasalah sampai si B ini ngambek pundung gitu, dia nggak mau ngobrol sama si A. Padahal sebenarnya masalahnya sepele itu mas, karena si A itu eh, ada miskom sedikit sama si B. Terus si B sama si A sama-sama cerita sama kakak. Nah, kakak juga sebagai penengah kan mau nggak mau akhirnya kita kayak langsung oke, kita harus apa namanya mendamaikan situasi ini. Tapi nggak bisa juga misalnya teman-teman langsung bilang, kamu kan lagi berantem ya sama si A, sama si B gitu misalnya. Baikan dong, masa kayak gitu kan nggak bisa kan? Kayak gitu kan orang juga malah nggak bisa terima. Kan gimana? Loh kok kan disuruh aku yang salah? Kenapa sih kamu malah jadi aku yang disuruh baikan minta maaf sama dia lah bisa kayak gitu. Nggak mau. Jadi coba ngomong kayak gini. Sebentar. Seingatku pakai iMessage tadi ya. Seingatku kayaknya pas kemarin itu kamu belum bilang soal ini deh ke B. Atau kamu sudah bilang? Coba tolong bantu aku ingatin. Bantu aku ingat-ingat. Benar nggak? Iya sih emang. Nah, si A bilang, iya sih emang aku memang belum bilang itu sama si B. Jadi emang salahku juga. Nah, ketika dengan situasi kayak gitu, si A sudah menyadari kesalahannya, teman-teman bisa lebih masuk, lebih gampang. Oh iya, jadi kalau kayak gitu, berarti kan emang ada miskom nih di kita. Nah, ini yang harus kita clearin. Udah ya, kamu coba pikirin cara, aku pengen kalian baikan, misalnya seperti itu. Jadi, perhatikan situasi dan jangan lupa pakai iMessage. Apapun situasi masalah yang kakak hadapi tadi, komunikasinya. Sehingga hal-hal tersebut tidak memicu perdebatan dan lawan bicara pun juga bisa memahami maksud yang mau kita sampaikan itu. Gitu ya, Kak ya. Terima kasih. Atau ada pertanyaan tambahan? Jadi Ada pertanyaan lagi? Suaranya putus-putus. dan yang pertanyaan seperti ada dari ulang tahun pertanyaan Mbak, ada yang ingin bertanya? Apa saya kedengaran? Iya, Seperti yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizwan Fahed. Saya mahasiswa jurusan keperawatan Teknik Klinis Mamuju, tingkat 3 atau SDW. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Kak Dita,
Kak Anita, bagaimanakah cara kita sebagai korban bullying, perundungan, atau apa yang sifatnya menyerang mental pada kita, bagaimanakah cara kita untuk menanggapi hal-hal yang seperti itu? Seperti kita ketahui bahwa di lingkungan mahasiswa ataupun sederajat SMA itu seringkali kita temukan bahwa kasus bullying atau perundungan itu banyak kita temukan di area sekitaran kita. Jadi yang saya tanyakan Kak, bagaimana cara kita untuk menanggapi ketika kita menjadi korban bullying atau perlindungan tersebut. Terima kasih. Oke. Benar. Halo, suara saya kedengeran? Kalau sebagai korban bullying ya, pertama cari bantuan dulu. Maksudnya cari bantuan tuh dalam arti kakak perlu pendampingan dari orang yang emang bisa memahami situasi kakak itu seperti apa gitu. Sehingga yang tadinya kayak dijatuhkan mentalnya itu kayak bisa dipulihkan. Dipulihkan tuh dalam arti bisa jadi misalnya si yang ngebully itu kayak nyerang entah fisik, entah mental atau kalimat-kalimat lain yang membuat kakak merasa rendah diri, merasa inferior, merasa merasa bukan apa-apa dan seterusnya gitu. Jadi pertama cari bantuan dulu. Bantuan ke orang yang kakak percaya bahwa untuk kayak semacam memulihkan diri dari situasi tersebut. Cara itu mungkin bukan satu-satunya, tetapi bisa jadi langkah awal yang tepat untuk katakanlah pertolongan pertama dalam situasi terburuk yang kakak alami saat itu. Jadi jangan hadapi sendirian yang pertama ya. Terus yang kedua, kalau memang misalnya memungkinkan, jauhi orang yang membuli tersebut. Balik lagi, kakak bisa bangun support system dari orang-orang terdekat yang benar-benar mendukung kakak tuh 100%. Karena gimana pun juga kayak dalam lingkungan kampus gitu ya, memilih teman itu disarankan walaupun tidak sampai bukan gitu, maksudnya kita harus bisa milih circle yang baik. Kalau emang circle-nya udah toxic katakanlah kayak gitu, ya ngapain kita tetap ada di situ gitu. Jadi itu juga cara lain buat kita menolong diri kita sendiri. Jangan sampai kita malah kayak stuck aja gitu di situ terus, berhenti dulu di situ, enggak. Kita harus berani untuk menolong diri kita sendiri dulu pertama dengan cari support system yang baik. Kedua, menghindari si pelaku tersebut jika memungkinkan. Dan yang ketiga, berani untuk speak up, berani untuk membela diri kita sendiri. Tadi dengan cara komunikasi asertif tadi. Berani bilang enggak misalnya. Berani menolak kalau memang sesuatu itu tidak disuka, tidak teman-teman sukai, tidak sesuai dengan nilai yang teman-teman anut. Jadi sorry. Jadi emang maksudnya teman-teman juga harus berani di situ gitu. Jangan cuma sekedar berdiam saja. Kitanya juga harus mencari pertolongan pertama dulu. Pertolongan, dan kitanya juga harus berani untuk stand up, berani untuk bilang tidak. Karena balik lagi, tadi seperti quotes yang terakhir tadi, kita sendiri yang memilih untuk menolong diri kita, untuk menjadi asertif. Kalau kita pasif, kita akan diarahkan sama orang lain. Kalau kita agresif, kita akan ngatur-ngatur orang lain, dan orang lain juga nggak suka sama kita. Tapi kalau kita asertif, kita bisa membantu diri kita sendiri, menolong diri kita sendiri untuk mengungkapkan apa yang kita butuh. Gitu ya, Kak ya? Oke, Kak? Ada lagi?
Berapa pertanyaan lagi ya, Kak ya? Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jadi jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, itulah tadi pemaparan materi serta tanya jawab yang sangat luar biasa dari pemateri kita hari ini. Izinkan saya untuk menyimpulkan kehidupan Gen Z sejak lahir dipengaruhi oleh teknologi, digitalisasi, individualisme, dan isu-isu dunia lain seperti global warming dan ketidakadilan sosial afektif. Kemampuan mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan opini secara jujur kepada orang lain, sekaligus memberikan kesempatan orang lain mengungkapkan pikiran, perasaan, dan opininya. Menjadi asertif ada dua, yaitu memahami kondisi diri dan memahami kondisi orang lain. Dalam lingkup komunikasi pelayanan, tidak semua hal harus dibawa secara personal, baik apa yang disampaikan orang lain ke kita maupun sebaliknya. Hal ini bisa mengurangi potensi konflik yang tidak perlu sekaligus menjaga profesionalisme. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Rita Budi SPSI yang telah berkenan memberikan kita banyak pelajaran pada hari ini. Saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang menyempatkan hadir mulai dari awal sampai akhir kegiatan pada sesi hari ini. Bagi tamasya ke galeri seni, pulangnya membawa souvenir kain. Acara ini sampai di sini. Semoga bisa berjumpa di kesempatan lain. Saya Zaukia Putri Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu. Sama-sama Ibu, terima kasih. Semoga bisa bertemu lagi di lain waktu, Ya. Bu. Ibu, kami nantinya akan mengirimkan sertifikat kepada Ibu sebagai pemateri kita pada kegiatan hari ini yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk sebagai pemateri kita pada pagi hari ini. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Saya boleh live Zoom-nya sekarang? Baik Ibu, kita mau foto dulu. Atau ada foto bersama dulu? Iya Bu. Kita foto bersama dulu. Dimohon untuk yang berada di ruang Zoom, silakan aktifkan kameranya. Baik, mungkin bisa maju ke depan semua. Ayo. Oh,